Pandemi COVID-19 tentunya memberi tekanan kepada bisnis perjalanan haji dan umroh akibat penghentian kedatangan jemaah umroh oleh Arab Saudi per 27 Januari 2020, serta seiring dengan keputusan pemerintah untuk membatalkan pemberangkatan haji pada tahun 2020 ini, di mana kondisi ini menyebabkan pihak travel menghadapi kesulitan. Seperti apa dampak corona bagi pelaku usaha perjalanan haji dan umroh? Langsung saja kita sudah terhubung dengan Ustadz Haji Iyah Ulumuddin. Ia merupakan pengelola Biro Haji dan Umroh Yasin. Langsung aja. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat-sehat berarti ya. Ya, alhamdulillah. Ustadz, kan pemerintah kan resmi membatalkan perjalanan haji tahun 2020 ini. Pastikan berdampak ke Ya, agen Biro Haji dan Umroh. Ustadz boleh diceritakan gimana dampaknya di usaha Biro Haji dan Umroh ini? Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat-sehat berarti ya. Ya, alhamdulillah. Ustadz, kan pemerintah kan resmi membatalkan perjalanan haji tahun 2020 ini. Pastikan berdampak ke Ya, agen Biro Haji dan Umroh. Ustadz boleh diceritakan gimana dampaknya di usaha Biro Haji dan Umroh ini? jadi gini, eh, kalau nggak salah itu mulai akhir Februari ya tidak boleh ada jamaah masuk ke Arab Saudi. Ya. Itu ya kita terpaksa harus menghentikan pemberangkatan. Padahal waktu itu sudah ada beberapa jamaah yang mendaftar dan kita tunda sampai nggak tahu kapan. Kemudian untuk haji ya kita punya kewajiban untuk menjelaskan ke jamaah bahwa ini merupakan kebijakan pemerintah dan ini juga kita percaya merupakan takdir dari Allah, kita ambil hikmahnya saja gitu. Berarti untuk dampaknya itu jamaah nggak bisa berangkat ke tanah suci, terus ada dampak lain dari internal perusahaan. Kalau di travel lain saya nggak tahu ya, tapi kalau di travel kami alhamdulillah nggak masalah ya, walaupun tentu saja penghasilan nggak ada dalam beberapa bulan ini, ya nggak masalah lah kita cari solusi lain untuk biar perusahaan tetap jalan. Ya memang nggak ada penghasilan, tapi sampai sejauh ini nggak ada masalah apapun. Dari Biro Haji Umroh Yasin sendiri nih Ustadz, yang Ustadz Iya, kelola, ada berapa banyak calon jemaah haji yang batal berangkat tahun ini? kalau tahun ini kami rencana mau memberangkatkan sekitar 580 jamaah Hmm, haji. ya. Nah, yaitu yang batal berarti kan ditunda mungkin sampai tahun besok. Sekitar 580-an lah. Kalau jemaah umroh kan uang akan dikembalikan atau di-reschedule keberangkatannya. Nah, untuk jemaah Ya, haji sendiri, gimana ya Ustadz prosedurnya yang batal untuk naik haji saat ini? kalau jamaah haji itu setahu saya uangnya tidak dikembalikan, tapi kan untuk berangkat tahun depan. Jadi, tapi ada sih ada prosedur untuk pengembalian pelunasannya saja. Jadi setoran awalnya kalau di Jawa Tengah kan 25 juta itu nggak bisa diambil, kemudian pelunasan sekitar 11 juta itu bisa diambil, tapi nanti tahun depan kalau mau berangkat ya pelunasan lagi. Tapi sejauh ini saya kira nggak banyak yang ngambil pelunasannya. Mereka membiarkan saja uangnya di rekening Kementerian Agama dan menunggu sampai tahun depan untuk bisa berangkat haji gitu. Oke, baik. Ustadz, ngomong-ngomong nih, buat usaha travel haji dan umroh, untuk yang awal-awal pengen buka usaha ini, apa yang harus dipersiapkan untuk para pemula usaha biro haji dan umroh itu? Kalau menurut saya ya, yang paling penting itu sebenarnya keahliannya. Baik. Jadi, tapi gini, kalau kita mau sebagai pengusaha, ya misal kita nggak ngerti soal haji umroh, kita bisa bayar ustadz untuk menjadi pembimbing misalnya, ya kan? Ya. Terus untuk manajemen juga kita bayar orang juga bisa. Tapi saya kira kalau tidak terjun sendiri, membimbing sendiri itu eh, jamaah percaya tidak terlalu percaya. Kepercayaan jamaah ke travel berbeda dengan si pemilik yang terjun sendiri. Jadi
nggak semua orang, saya kira nggak semua orang bisa membuat travel umroh karena itu tadi dibutuhkan kemampuan dan yang lebih utama lagi kepercayaan dari jamaah. Ini yang paling utama. Untuk manajemennya sih sebenarnya nggak sulit, cuman yang susah dipercaya masyarakat itu. Kepercayaan masyarakat yang penting ya. Ya. Untuk seperti perizinan gitu-gitu gimana? Kalau perizinan nggak terlalu sulit sih sebenarnya. Ya kita ngajukan ke Kementerian Agama Kabupaten, Kementerian Agama ke kantor wilayah provinsi. Kalau memang kita reputasi kita bagus, ada banyak jamaah yang percaya, kita punya kantor dan administrasi keuangan dan sebagainya nanti juga akan ditinjau, dan itu kalau layak ya kita diberi izin oleh Kementerian Agama gitu. Ustadz, kalau boleh tahu berapa modal awal yang harus dibutuhkan untuk memulai usaha biro haji ini? Kalau modalnya sebenarnya kalau dibilang bisa sedikit juga bisa. Kan ada macam-macam tuh. Ada sekedar orang menjadi agen dari travel line. Itu tanpa modal. Itu tanpa modal. Tapi kita nggak bisa menentukan kebijakan. Mau berangkat tanggal berapa, mau pakai hotel apa, dan sebagainya. Nggak bisa. Tapi kalau mau berdiri sebagai travel sendiri, ya modalnya tergantung kita nanti akan punya target berapa jamaah. Misal kita setahun targetnya 40 jamaah gitu aja. Ya kita kalikan modalnya per jamaah, misal biaya 30 juta kali 40 orang ya 1,2 M lah. Nah, begitu kira-kira kita harus punya cash segitu untuk membackup pengeluaran-pengeluaran yang tentunya kita kan bayar pesawat di awal, bayar hotel di awal, sedangkan jamaah belum bayar pada saat itu. Jadi modalnya lumayan besar kalau untuk menjadi travel sendiri. Tapi yang kita lihat banyak travel sekarang ini kan mereka sebenarnya banyak yang agen. Jadi kalau agen bisa tanpa modal. Oh baik, berarti ada yang berdiri sendiri, ada yang cuma kayak dari agen dari travel lain gitu ya, Ustaz? Ya, simpelnya kalau jadi agen simpel sih, dapat jamaah, dapat fee udah gitu aja kan. Kalau jamaahnya banyak ya fee-nya ya banyak juga. Baik, terus bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan untuk usaha biro haji ini? Macam-macam ya. Saya lihat di travel-travel lain itu mereka pasang iklan di baliho-baliho, menyebarkan brosur atau pamflet atau apa. Tapi ada juga yang misalnya seperti yang kami lakukan itu, yang penting kami pelayanannya bagus, lebih dari ekspektasi jamaah, itu nanti setelah mereka pulang umroh atau pulang haji, dari mulut ke mulut itu dampaknya luar biasa. Saya bahkan tempat kami nggak pernah buat brosur atau nggak pernah buat baliho atau apapun. Ya itu tadi kita ngandarin dari mulut ke mulut. Dan kemudian saya juga punya channel YouTube, jadi itu bisa sebagai wadah untuk promosi. Kalau boleh tahu channel YouTube-nya apa, Ustadz? Umroh Haji Yasin gitu. Nanti di search ya sudah keluar. Baik. Kan untuk referensi buat calon jamaah yang ingin pergi umroh atau haji nantinya. Nah, Ustadz kan tadi udah menyinggung soal promosinya dari mulut ke mulut nih. Nah, kalau Ustadz sendiri apa cara promosinya masuk ke pengajian-pengajian atau gimana, Ustadz? Kalau itu kami nggak pernah sih. Memang kami ada banyak perkumpulan pengajian, tapi itu semua alumni dari jamaah yang kami berangkatkan sendiri. Jadi kami belum pernah masuk ke forum pengajian lain gitu, kemudian menawarkan, belum pernah. Jadi ceritanya kan kami sudah berdiri haji itu sejak 2003. Nah itu begitu 2003 selesai ada forum pengajian yang isinya jamaah itu. 2004, 2005 dan seterusnya kan semakin banyak. Nah itu tadi dengan silaturahim yang selalu terjaga itu, para jamaah, kalau misalkan jamaah haji 2003 sekarang mau umroh, itu kemungkinan besar ikutnya di tempat kami. Nah itu bagian dari promosi yang kami lakukan. Promosi sekaligus silaturahim gitu. Dalam menjalani usaha biro umroh dan haji, kapan break even point atau balik modalnya itu didapatkan oleh para pengusaha itu? Saya rasa kalau setelah pulang umroh ya langsung balik modal sih.
Jadi modalnya itu cuma untuk nalangi pembayaran di awal itu. Setelah jamaah bayar semua ya selesai. Kecuali kalau travel besar yang membuat kantor di mana-mana, membuat kantor cabang, merekrut banyak karyawan, itu pengeluarannya tentu sangat banyak. Apalagi yang marketingnya banyak, itu juga pengeluarannya banyak. Balik modalnya berapa, kapan balik modalnya saya kurang tahu. Tapi yang sederhana cepat sih balik modal. Berarti modal awal itu yang dilakukan yang waktu sebelum jamaah itu berangkat, Ya, balik modalnya setelah jamaah itu membayar pelunasan tersebut, gitu, Ustadz. ya, gitu. Nah, apa kendala yang pasti dilalui saat melakukan usaha Biro Haji dan Umroh ini? Kendalanya kalau menurut saya bagaimana membuat jamaah puas. Itu yang paling sulit. Karena kita bergerak di bidang jasa dan yang kita layani itu ada semuanya manusia. Itu yang menurut saya sulit karena mereka butuh sesuatu yang puas. Kadang-kadang yang didapat di travel lain begini sudah puas, tapi kita layani lebih, ada yang masih belum puas. Itu kan subjektif ya. Nah itu apapun permintaan jamaah kita layani, bahkan kalau bisa kita lebihkan agar supaya semua orang puas. Kalau ada satu aja yang nggak puas itu bahaya itu, karena itu tadi gedok tular kemana-mana, wah sana jelek nih, sana jelek nih, nah ini kan bahaya. Jadi kita kendala terbesarnya di itu di kepuasan jamaah. Asal bisa buat jamaah puas, beres lah. Selama 2003 sampai 2020 ini Ustadz, ada jamaah yang komplain gitu nggak atas pelayanannya itu, dan gimana caranya Biro Haji dan Umroh Yasin ini menanggapi jamaah yang komplain itu? Ada, kalau komplain jelas ada dari berbagai hal, misalnya soal biaya tentu saja ada. Oh, mahal ya, padahal udah berangkat, mereka mampu bayar, sudah berangkat, mereka puas, tapi tetap komplain mahal itu juga ada. Ya kalau seperti itu paling kita cerita-cerita ngobrol santai gitu. Lihat travel lain, coba lihat travel lain aja Bu, dengan harga segini mereka dapat ini, dengan harga segini dapat ini. Sebenarnya semuanya itu kalau pepatah Jawa kan enek rego enek rupa. Nah itu contohnya seperti itu. Kalau komplain soal fasilitas, misalnya tasnya kurang bagus gitu juga ada. Ya kalau seperti itu kita sadar diri kalau kita memang kurang bagus, ya kita perbaiki lah. Gitu. Kita perbaiki tahun depan, dibuatkan yang lebih bagus. Hotelnya misalnya jelek, ya tahun depan kita ganti hotel yang lebih bagus. Tapi tentu saja kalau ganti hotel yang lebih bagus biaya juga naik karena itu energo rupo. Oke. Nah, Ustadz kalau boleh tahu ada berapa produk perjalanan yang dimiliki Biro Haji dan Umroh Yasin itu sendiri? Kalau kami eh, tidak terlalu banyak membuat program. Misalnya sekarang ini kan banyak ya yang mampir tur ke Dubai, ke Turki, ya ke Mesir itu. Saya tahu itu sebenarnya menarik sih, tapi kebetulan di tempat kami jamaahnya itu banyak yang sepuh. Jadi kalau saya buat program itu, mereka mungkin pengen karena penasaran, tapi nanti sulit untuk menikmati karena tahu sendiri kan semakin banyak tur kemana-mana semakin capek, dan umrohnya malah di Mekah semakin sebentar. Itu bagi jamaah yang sepuh-sepuh tidak cocok. Maka kami belum pernah membuat ke Turki atau ke Mesir. Tapi di travel lain banyak sih, ada yang ke Mesir, ke Turki, ke Dubai, bahkan ke Malaysia juga ada. Berarti yang dimiliki nih hanya umroh reguler sama haji reguler, atau ada haji plus gitu? Ya, ada umroh reguler, ada haji reguler, ada haji plus. Berarti hanya 3 yang dimiliki program yang dimiliki Biro Haji dan Umroh Yasin ini. Iya, iya. Nah, Ustadz, ngomongin usaha Biro Haji, boleh cerita nggak sih pada bulan apa tren umroh itu bakal meningkat? Jadi orang-orang tuh bakal pilih bulan apa untuk melakukan perjalanan umroh itu sendiri? Biasanya sih liburan sekolah, karena sekarang trennya kan anak-anak pada ikut kan, orang tua ngajak anaknya. Itu akhir Desember kalau nggak salah. Natal, tahun baru, liburan sekolah itu juga harga tiket sama harga hotel
mahal banget. Jadi ketika ada tren penumpukan jamaah, pasti harga-harga juga naik. Tapi memang itu yang paling ramai. Bahkan dulu di tahun berapa, 2018 atau 2017 itu bulan Desember di Bandara Jeddah itu orang antri masuk bandara di imigrasi itu sampai berdiri 5 jam, saking banyaknya. Ya, dari Indonesia terutama yang paling banyak. Kalau orang luar negeri, gitu-gitu aja sih. Maksudnya bulan apa mereka juga sama aja. Tapi kalau orang Indonesia begitu liburan sekolah, langsung meledak jumlah jamaahnya. Itu dari Biro Haji dan Umroh Yasin sendiri peningkatannya berapa persen dari bulan-bulan biasa kalau ada tren peningkatan umroh segitu? Kalau tempat kami sebenarnya saya nggak melihat itu. Jadi saya merencanakan untuk tahun ini, misalnya tahun depan gitu, ya. Saya membuat program di bulan ini dan bulan ini gitu, katakanlah Januari sama Maret gitu. Kadang-kadang itu malah tidak pas masa-masa apa namanya tadi peak season lah ya. Peak season. Nah, nggak pas itu ya nggak masalah, malah kita dapat tiket yang lebih murah kan. Dan jamaah, tapi jamaah yang mau ngajak anak sekolah itu ya batal, mereka nggak bisa. Jadi kita cuma mau menjaring jamaah yang bisa aja lah, nggak ngejar membudaknya jamaah nggak. Ya, yang penting kita bikin Januari sama Maret ada yang ikut ya udah syukur itu. Nggak ngejar kemungkinan terbaik di bulan apa enggak. Nah, biasa aja. Untuk segmen pasarnya sendiri buat Biro Haji dan Umroh Yasin itu ke arah mana? Ke arah menengah ke bawah, menengah ke atas atau gimana? Saya buat paketnya itu yang sebenarnya bukan menyasar menengah ke atas, tapi kita membuatnya yang lebih mahal dari travel lain dengan fasilitas yang tentu saja juga lebih bagus. Misalnya jumlah harinya juga sudah berbeda. Kalau di tempat lain rata-rata 9 hari, kita buat 11 hari, 12 hari. Agar jamaah lebih puas berada di Mekah, lebih santai dalam beribadah, nggak keburu pulang. Itu otomatis biaya juga lebih mahal dari travel lain. Tapi pada akhirnya yang ikut juga nggak semua ekonomi menengah ke atas. Memang ada jamaah yang mohon maaf pas-pasan tapi ikut juga karena mereka tertarik dan percaya. Jadi mereka tambah sidik rapopo, lebih mahal sedikit nggak masalah, yang penting puas gitu. Jadi kita nggak menyasar ke segmen tertentu, nggak. Kita buat seperti itu, yang mau ikut siapa monggo. Nggak pernah ada strategi khusus gitu. Oke, Ustadz, kalau boleh tahu berapa harga per program yang dimiliki Biro Haji dan Umroh Yasin? Macam-macam sih, maksudnya kita kan di umrohnya sendiri ada beberapa program dengan jumlah hari sekian, harga sekian, dengan hotel yang ini, harganya ini gitu. Ya ada yang 30, 34, sampai 38 juga ada. Berarti tergantung fasilitas sama tentang harinya selama di sana ya? Ya. Yang paling berpengaruh ya itu jumlah hari, pakai pesawat apa sama hotelnya. Itu 3 faktor itu yang pengaruhi harga. Nah, tadi kan udah nyinggung nih Ustadz bahwa umroh itu menjadi salah satu lifestyle masyarakat Indonesia sendiri. Kan banyak umroh yang melakukan paket-paket wisata seperti umroh plus Turki itu. Nah, gimana pendapat Ustadz sendiri? Maksudnya gimana? Dari sisi apa ini? Dari sisi lifestyle-nya orang-orang untuk melakukan umroh sambil berwisata. Sah-sah saja sebenarnya. Karena yang paling penting kan tentu saja kalau beribadah itu kan soal ikhlas atau tidaknya. Nah, sedangkan kita kan nggak tahu niatnya orang itu ikhlas atau enggak, kan nggak tahu. Maksudnya kita nggak boleh beranggapan bahwa orang yang umroh kemudian katakanlah umrohnya itu di Mekah cuma 3 hari tapi wisatanya di Dubai malah 5 hari, malah lebih lama. Itu kita juga nggak boleh berpikiran bahwa wah ini orang cuma nyari wisata. Enggak, itu kita nggak tahu hati orang. Memang dia ya pengen wisata agar hatinya senang beribadah juga lebih tenang kan bisa saja. Terus nanti ketika ibadah
orang itu ikhlas ya kita nggak tahu. Tapi nggak masalah kalau umroh sambil wisata kemana-mana, nggak masalah. Asalkan orang tersebut menikmati dan tentu saja ibadahnya ikhlas, nggak masalah. Ustadz terakhir nih, apa Ya, tips dalam berbisnis biro haji dan umroh ini? tipsnya gimana ya? Yang penting kita harus bisa dapatkan kepercayaan orang. Jangan sampai membuat paket yang membohongi. Membohongi ini banyak kita jumpai. Ya, udah tahulah ada First Travel atau Abutur, nggak apa-apa sebut merek ya. Memang sudah tersangka. Nah, seperti itu yang jangan sampai dilakukan. Pokoknya kalau kita buat paket apa ya, misalkan kita di brosur nih, sering nih, di brosur tertulis hotelnya ini. Kemudian ada bintang kecil itu apa namanya, keterangan atau setaraf. Nah, itu kan seperti itu kan sifatnya kan nggak pasti, atau setaraf itu setaraf menurut siapa. Nanti ketika di sana ada yang dipindahkan hotelnya nggak di situ, nggak sesuai janjinya. Nah, itu yang jangan sampai kita lakukan karena itu akan mengecewakan jamaah. Karena kalau jamaah kecewa, kedok tular kemana-mana ya akhirnya nggak bakal sukses. Menurut saya seperti itu. Jadi kuncinya hanya di kepercayaan jamaah. Gitu Ya, harus jujur agar mendapat kepercayaan jamaah. Baik Ustadz, terima kasih buat waktunya udah ngobrol-ngobrol di Tribun Ya, On Cam ya Ustadz. Selamat ya sama-sama. beraktivitas kembali. Terima kasih. Ya, ya sama-sama. Nah, itu tadi bincang saya dengan Haji Iya terkait usaha perjalanan haji dan umroh selama pandemi COVID-19. Nantikan obrolan selanjutnya dengan narasumber lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.